Apa yang ada di benakmu ketika kita membahas mengenai laporan keuangan syariah? Apakah kalian langsung terbayang mengenai bank-bank syariah? Atau mungkin lembaga keuangan syariah? Atau sesuatu lain yang lebih mendasarinya? Nah, ngomongin tentang entitas syariah ini, baiknya kita perlu tahu juga nih, bagaimana sih arus perkembangannya saat ini? Oke, berdasarkan data OJK, pangsa pasar dari keuangan syariah terus mengalami kenaikan terhadap sistem keuangan di Indonesia. Data per April 2020 ini mencapai 9,03%. Nah, per April 2020 juga, total aset keuangan syariah di Indonesia, ini nggak termasuk saham syariah ya teman-teman, itu mencapai 1.496,05 triliun rupiah. Apabila dirinci, aset keuangan syariah terbesar berasal dari pasar modal syariah yang memiliki nilai sebesar 851,72 triliun rupiah. Selanjutnya, perbankan syariah dan industri keuangan non-bank atau IKNB syariah masing-masing senilai 534,86 triliun dan 109,47 triliun rupiah. Nah, kebayangkan jumlah itu merupakan jumlah yang sangat besar. Pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, gimana sih entitas syariah ini menyusun dan menyajikan laporan keuangannya? Apakah ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk mencapai kepatuhan syariah? Apakah aturan yang dipakai itu sama dengan aturan pelaporan keuangan pada umumnya? Nah, nonton video sampai habis ya teman-teman, karena kami akan membahas mengenai hal-hal yang sangat mendasari dalam pelaporan keuangan syariah, yaitu standar akuntan syariah, khususnya PSAK nomor 101. Sebelum masuk materi, kita perkenalan dulu ya. Sebagai seorang akuntan, kita haruslah mencatat dan melaporkan suatu laporan keuangan dengan baik dan benar berdasarkan panduan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, panduan tersebut dikenal dengan sebutan Panduan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. PSAK tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan entitas yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu entitas syariah. Di dalam entitas syariah, PSAK-nya dikenal dengan PSAK syariah yang dimulai dari PSAK 101 hingga PSAK 112. Nah, saat ini kita akan membahas PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan entitas syariah. Sejarah PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan PSAK 59 terkait akuntansi perbankan syariah. Lalu, PSAK 101 ini juga telah mengalami revisi sebanyak 3 kali. Revisi pertama, pada 16 Desember 2011, yang terjadi karena adanya revisi PSAK 1 terkait penyajian laporan keuangan. Lalu, revisi kedua terjadi pada 15 Oktober 2014 yang terjadi karena adanya revisi PSAK 1 terutama mengenai penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan revisi terakhir terjadi pada 25 Mei 2016 sebagai dampak dari revisi PSAK 10 yang berkaitan dengan akuntansi transaksi asuransi syariah terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah. Nah, di dalam PSAK 101 ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Nah, lalu apa sih yang dimaksud entitas syariah? Entitas syariah merupakan entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Kemudian, informasi apa saja yang disajikan dalam laporan keuangan entitas syariah itu?
Informasi tersebut meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan juga kerugian, lalu ada kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, lalu ada arus kas, dana zakat, dan yang terakhir yaitu dana kebajikan. Siapa sih yang bertanggung jawab atas laporan keuangan syariah? Tentu saja, pihak manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik umum laporan keuangan syariah. Terdapat 8 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua, yaitu kelangsungan usaha. Ketiga, dasar akrual. Yang keempat, materialitas dan penggabungan. Yang kelima, yaitu salih hapus. Yang keenam, frekuensi pelaporan. Yang ketujuh, yaitu informasi komparatif. Dan yang terakhir, yaitu konsistensi penyajian. Poin yang pertama yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dana arus kas entitas syariah secara jujur sebagai dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan pos-pos akun. Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK harus membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan laporan keuangannya. Lantas, bagaimana ya apabila tidak ada PSAK yang mengatur secara spesifik untuk transaksi entitas syariah tersebut? Maka terdapat dua solusi yang diatur dalam SAK ini. Yang pertama, manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang relevan dan handal dengan syarat-syarat yang tertera dalam SAK ini. Yang kedua, dianjurkan mengacu pada PSAK secara umum dengan catatan tidak boleh melanggar prinsip syariah. Pada poin yang kedua, kita akan membahas mengenai kelangsungan usaha. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Entitas syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas syariah tersebut atau menghentikan perdagangan atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Terdapat dua poin yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai asumsi keberlangsungan usaha yang dipakai, apakah entitas tersebut menggunakan asumsi kelangsungan usaha atau tidak, dan yang kedua mengenai dasar penilaian kelangsungan usaha terkait dengan memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia terkait dengan kelangsungan usaha. Nah, apabila entitas syariah menyusun laporan keuangannya tidak berdasarkan kelangsungan usaha, maka entitas tersebut harus mengungkapkan fakta tersebut bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas syariah tersebut tidak menggunakan asumsi kelangsungan usahanya. Dalam menyusun laporan keuangannya, entitas syariah menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Nah, pada pembagian hasil usaha ini didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa pos-pos akun harus memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Poin yang keempat yaitu mengenai materialitas dan penggabungan. Entitas syariah menyajikan secara terpisah setiap kelompok pos serupa yang material. Jika suatu pos secara individual tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Poin selanjutnya yaitu mengenai ketentuan saling hapus. Entitas syariah tidak melakukan saling hapus atas aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer, ekuitas, atau penghasilan dan beban, kecuali
diisyaratkan dan diizinkan oleh suatu PSAK. Saling hapus dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dapat mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas di masa depan, kecuali jika penggunaan saling hapus bisa mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lainnya. Poin selanjutnya yaitu mengenai frekuensi pelaporan. Entitas syariah menyajikan laporan keuangannya secara lengkap setidaknya secara tahunan. Apabila terjadi perubahan dengan periode yang lebih panjang atau yang lebih pendek daripada 1 tahun, maka entitas syariah tersebut harus mengungkapkan alasan penggunaan periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari yang sudah ditentukan dengan menunjukkan fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu mengenai informasi komparatif. Nah, entitas syariah menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan yang bersifat naratif dan deskriptif. Hal tersebut diungkapkan kembali jika relevan dan telah diizinkan oleh SAK untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Karakteristik utama dalam pelaporan keuangan syariah yang terakhir yaitu konsistensi penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode harus dilakukan secara konsisten, kecuali apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas yang dapat mengganggu dan mempengaruhi penyajian dan klasifikasi pos-pos, dan perubahan tersebut telah disyaratkan oleh PSAK. Sesuai dengan namanya, SAK atau Standar Akuntansi Keuangan berlaku untuk laporan keuangan saja, sehingga SAK tidak berlaku untuk informasi lain yang ada di laporan tahunan perusahaan. Meski begitu, si pengguna laporan keuangan perlu mengetahui informasi mana yang disusun sesuai dengan SAK dan informasi yang lain yang mana yang disusun tidak sesuai SAK tapi dapat bermanfaat bagi si pengguna laporan. Selanjutnya yaitu identifikasi laporan keuangan. Dalam mengidentifikasi laporan keuangan, entitas syariah harus menyajikan data secara jelas terkait itu. Yang pertama ada nama entitas si pembuat laporan keuangan, termasuk di dalamnya apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi setelah sejak dari akhir periode sebelumnya. Kemudian yang kedua ada kejelasan terkait dengan laporan keuangan, apakah laporan keuangan tersebut miliknya satu entitas atau miliknya suatu kelompok entitas. Yang ketiga ada tanggal akhir periode pelaporan, baik di laporan keuangan maupun di CALK. Yang keempat itu terkait dengan mata uang pelaporan, biasanya di Indonesia menggunakan rupiah dan US dollar. Dan yang terakhir kejelasan terkait angka pembulatan untuk menyajikan data kuantitatif. Dalam menyusun laporan keuangan, entitas syariah menggunakan mata uang dalam ribuan atau menggunakan mata uang dalam jutaan. Dilanjutkan dengan pembulatan sepanjang pembulatan tersebut tidak menghilangkan informasi yang material dari data yang disajikan. Berikutnya yaitu pengungkapan terkait laporan perubahan ekuitas. Pihak entitas syariah wajib atau setidaknya menyajikan informasi itu yang pertama yaitu total penghasilan komprehensif selama suatu periode. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas yaitu dampak penerapan retrospektif yang diakui PSAK 25. Dan yang terakhir, untuk setiap komponen ekuitas yaitu rekonsiliasi awal dan akhir suatu periode secara terpisah, mengungkapkan perubahan yang timbul dari laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain dan transaksi dengan si pemilik.
Kemudian sebagai informasi tambahan ada juga pengungkapan terkait laporan arus kas. Itu pihak entitas memberi informasi bagi pengguna supaya dapat menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta mampu memanfaatkan arus kas tersebut. Lebih lanjut dibahas dalam PSAK 2 yaitu laporan arus kas. Berikutnya yaitu pengungkapan terkait laporan sumber dan penyaluran zakat. Seperti definisi zakat sendiri, yaitu zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki dan diserahkan kepada mustahik dengan ketentuan-ketentuannya, yaitu sudah mencapai nisab dan haulnya. Komponen-komponen utama dari laporan ini yaitu sumber zakat itu berasal bisa dari internal entitas maupun eksternal entitas syariah tersebut. Kemudian yaitu informasi terkait penyaluran dana zakat. Ini tentu sesuai dengan pengelola zakat yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang resmi. Kemudian yang ketiga itu informasi terkait kenaikan atau penurunan dana zakat. Dan yang terakhir saldo awal dan akhir dari zakat tersebut. Untuk komponen dasarnya ada dua, yaitu sumber dana penggunaan selama satu periode dan saldo dana zakat. Saldo dana zakat ini berarti menunjukkan informasi bahwa dana zakat tersebut belum disalurkan ke pihak-pihak yang memang ke pihak mustahik. Sebagai informasi tambahan, di dalam buku PSAK ini juga menyebutkan bahwa kerugian aset tidak boleh ditutup dengan dana zakat. Kemudian lanjut ke pengungkapan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dengan komponen-komponen utamanya mirip-mirip dengan laporan yang zakat tadi. Yang pertama itu ada sumber penerimaan, bisa dari infak, sedekah, wakaf, denda, maupun penerimaan non-halal. Di sini penerimaan non-halal termasuk kondisi darurat, sebagai contoh yaitu bunga bank dari bank konvensional. Kemudian komponen utama yang kedua ada informasi terkait penggunaan dana, bisa untuk hal-hal yang berbau produktif atau untuk sumbangan atau penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Komponen yang ketiga yaitu kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan ini. Dan yang terakhir, komponen terakhir yaitu saldo awal dan akhir dana kebajikan ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di PSAK sebelumnya disebut juga dengan neraca. Dalam PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah, dalam paragraf 58 dijelaskan bahwa ada informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan minimal harus menyajikan jumlah pos-pos berikut, yaitu yang pertama kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain, persediaan, investasi dan menggunakan metode ekuitas, aset keuangan, total aset, properti investasi, aset tetap, aset tak berwujud, utang usaha dan terutang lain, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas lain, provisi, kepentingan dan pengendali, dan modal saham dan cadangan. Dalam PSAK 101 dijelaskan lebih lanjut mengenai aset lancar. Entitas syariah dapat mengklasifikasikan sebagai aset lancar jika yang pertama, entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya. Yang kedua, entitas syariah memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 periode. Yang terakhir, aset merupakan kas atau setara kas. Selanjutnya juga dibahas mengenai liabilitas jangka pendek. Suatu liabilitas dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, entitas syariah memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.
Yang keempat, entitas syariah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian likuiditas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya kita akan melihat bentuk laporan posisi keuangan. Dapat dilihat dari slide berikut adalah bentuk laporan posisi keuangan. Sama seperti entitas pada umumnya, laporan posisi keuangan mencakup pada aset, liabilitas, dan ekuitas. Hanya saja dalam entitas syariah biasanya terdapat dana syirkah temporer. Sejatinya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada laporan keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan laporan laba rugi pada laporan keuangan konvensional. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain laporan keuangan syariah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama merupakan bagian laba rugi, lalu terdapat juga bagian total penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga bagian penghasilan komprehensif lain untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Berikut adalah informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi. Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK lain, bagian laba rugi mencakup pos-pos yang menjanjikan jumlah berikut: pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, bagian laba rugi dari asosiasi Ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, dapat dilihat pada PSAK 58 mengenai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Bagian penghasilan komprehensif lain menjadikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan. Diklasifikasikan berdasarkan sifat, termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan Ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dan dikelompokkan sesuai SAK. Yang pertama, tidak akan diklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, akan diklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Entitas syariah dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain, yaitu sejarah neto, dampak pajak terkait, atau sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terikat dengan proses tersebut. Jika entitas syariah memilih alternatif yang kedua, maka entitas syariah mengalokasikan pajak pada pos-pos yang mungkin direklasifikasi selanjutnya ke dalam bagian laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi. Jika terdapat pendapatan halal, maka pendapatan tersebut tidak disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, entitas syariah maupun entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di dalam catatan atas laporan keuangan ini ada 4 bagian penting yang perlu untuk diungkapkan. Yang pertama adalah pengungkapan kebijakan akuntansi. Nah, 2 hal yang harus diungkapkan dalam hal ini adalah dasar pengukuran yang digunakan oleh entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan, seperti misalnya fair value, historical cost, dan net realizable value, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah kebijakan akuntansi lain yang mungkin diterapkan oleh entitas syariah, dan hal tersebut relevan digunakan bagi pengguna untuk memahami peristiwa apa yang ada di balik kinerja keuangan yang dilaporkan. Nah, yang kedua adalah sumber ketidakpastian estimasi. Hal ini biasanya berkaitan dengan masa depan dan juga mungkin sumber ketidakpastian lain dari akhir periode yang berakibat pada penyesuaian signifikan terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer periode berikutnya. Nah, biasanya seperti gini nih, tidak adanya nih harga pasar kini yang bisa diobservasi, sehingga pada masa depan kan kemungkinan ada perubahan nih, seperti perubahan resiko arus kas, atau perubahan gaji, pembayaran gaji, atau mungkin perubahan harga yang bisa mempengaruhi biaya lain, sehingga biaya lain itu atau asumsi lain itu perlu untuk diukur kembali. Nah, itu jadi perlu untuk diungkapkan. Nah, yang ketiga adalah masalah permodalan. Nah, beberapa informasi yang harus diungkapkan dalam hal modal ini, seperti informasi kualitatif, biasanya tentang tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengolah permodalan itu. Nah, selanjutnya ini tuh biasanya dijabarin jadi deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal. Lalu sifat persyaratan permodalan eksternalnya itu apa? Dan yang ketiga itu adalah bagaimana si entitas syariah ini bisa mengelola, mencapai tujuannya itu dalam pengelolaan permodalan. Nah, terus yang selanjutnya adalah ringkasan data kuantitatif. Nah, tentang apa sih yang dikelola sebagai modal itu. Nah, yang ketiga, jika ada nih informasi kualitatif maupun kuantitatif yang mengalami perubahan
Nah, perubahan itu juga perlu untuk diungkapkan. Dan yang terakhir adalah pengungkapan lain. Biasanya sih seperti domisili, bentuk hukum, lalu asal negara tempat pendirian, lalu alamat kantor pusatnya, lalu kegiatan operasi utamanya apa, nama induknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa contoh draft laporan keuangan dari berbagai institusi keuangan syariah, di antaranya perusahaan asuransi syariah, bank syariah, dan badan amil. Draft tersebut hanya berisi pos-pos pokok yang memang harus tercantum dalam laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Laporan ini hanya terdapat pada institusi keuangan syariah. Di sini menggambarkan sumber dana zakat baik dari internal maupun eksternal suatu perusahaan dan pos penyalurannya yang disalurkan melalui entitas pengelola zakat seperti Basnas. Selain laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan lain yang juga hanya terdapat pada institusi keuangan syariah yaitu adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan ini berisikan pemasukan dan pengeluaran selain dari pos zakat, yaitu dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana dari investasi, denda, maupun pendapatan non-halal. Pendapatan non-halal di sini merupakan pendapatan yang tidak halal bagi entitas pelapor, namun halal bagi pihak yang menerima penggunaannya dalam dana kebajikan. Selain entitas yang berorientasi profit, di sini dilampirkan laporan posisi keuangan dari entitas amil yang merupakan organisasi non-profit. Di sini terdapat pos saldo dana yang terdiri dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Entitas amil ini merupakan entitas yang bertujuan untuk mengumpulkan dana baik dari zakat, infak, sedekah, maupun wakaf dan disalurkan pada pihak yang membutuhkan. Perubahan saldo dana dalam laporan posisi keuangan entitas amil tercermin juga dalam laporan tersendiri, yaitu laporan perubahan dana yang mencerminkan perubahan dana zakat, dana infak sedekah, maupun dana amil. Dana zakat tercermin penerimaannya baik dari muzaki entitas maupun muzaki individu dan disalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sementara dana infak dan sedekah, penerimaan dan penyalurannya juga terlihat baik dari infak sedekah yang terikat maupun tidak.